nanti kita bagi per kelompok ya. Ini 3, kita bagi 3 kelompok. Nanti kita hitung mulai 1, 2, 3 seterusnya. Nanti berkumpul random ya. Terus nanti kita akan menentukan per kelompok teman-temannya ingin lagi merasakan seperti apa suasana hatinya ya. Kita mulai bagi kelompoknya dari sini. Mulai sampai. Ini akan Bu Ani bagikan ya kertas tempel. Jadi kalian akan mendapat satu orang satu kertas tempel. Silakan tulis nama kalian, kemudian tempelkan kalian sedang mengalami perasaan yang gimana ya. Apa galau? Ini ditajukannya. Kalau udah langsung tempel di situ. Yang sudah kelompoknya silakan tempel di tembok. Gimana Mbak? Ini satu lagi. Yusuf galau, Kita bahagia, Vino bahagia, Rizky Agung bahagia, Aliana bahagia, Sendiri Wulandari bahagia. Oke, Faiz. Sekarang Bu Ani tanya nih. Ini hari ini kenapa Mas Faiz merasa galau? Duitnya habis? Ya, Bu. Loh, habis pasti padu udah habis. Untuk beli apa, Mas? Beli bensin, Bu. Beli bensin. Jadi galau bisa jajan ya nanti siang. Oke, ya boleh. Selanjutnya untuk ekspresi bahagia. Bu Ani mau nanya. Oke, Septi Wulandari. Oke, Mbak Septi, coba jelasin kenapa hari ini bahagia. Hah? Iya, berdiri boleh. Karena uang jajannya Dilebihin, Masya Allah. Lumayan ya Mbak Septi ya. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan Mas Kevin. Tegak Mas Kevin dijelaskan. Nafa Alinita Sari lagu bahagia, Alinita Sari bahagia, Abdul Cahaya Witri bahagia, dan Sari Jari. Kenapa merasa sedih Mas Kevin? Galau Piala Dunia. Emang harapan Mas Kevin gimana? Lolos. Oke. Dengan skor berapa memang kemarin nggak lolosnya? 32. 32. Oh dikit berarti ya. Sebenarnya dikit ya Mas ya. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2 yang lagi bahagia, Bu Ani minta si Nafa, Mbak Nafa. Enggak dulu Mbak Nafa. Ya. Apa yang buat Mbak Nafa hari ini bahagia? Nilai bagus. Nilai apa itu Mbak Nafa? Bahasa Inggris. Emang kemarin dapat nilai berapa boleh tahu? 100. Wah keren. Boleh ya. Silakan duduk. Oke, yang kelompok 3. Kelompok 3 ini kayaknya kelompok paling bahagia ini. Gak ada yang kecewa, gak ada yang galau, gak ada yang sedih, bahkan jatuh cinta. Ayo Rizky, dijelasin punya temennya Rizky. Kelompok paling bahagia kayaknya dia. Dia bahagia, kita Tata Uki bahagia, Sandy Putra bahagia, Ahmad Rizky bahagia, Akbar Edi bahagia, Arlin bahagia, Melinda bahagia, Dian Ara, Kiranda bahagia, Monika bahagia, Diri bahagia. Oke. Berarti semua lagi bahagia ya. Oke, sekarang Mas Rizky aja lah. Nah, yang bikin Mas Rizky hari ini bahagia apa? Nilai ulangannya Bu, 90. 90. Apa itu pelajaran apa? PJOK. PJOK, keren. Oke, silakan duduk. Oke. Baik ya. Tangan loh. Baik. Kalian sudah tahu suasana hati teman-teman kalian hari ini. Nah, sekarang Bu Ani akan siapin nih kertas ya untuk menyimpulkan dari setelah kalian tahu perasaan temennya apa yang akan kalian lakukan. Tulis nama kelompoknya beserta perasaan yang dirasakan teman-temannya. Kalian sudah paham dan sudah bisa menyimpulkan soal otak emosi dari per kelompok. Sekarang
itu melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah pengalaman subjektif. Artinya perasaan atau sensasi mental yang dialami secara pribadi seperti rasa senang, kecewa, atau takut. Jadi emosi itu terjadi karena perasaan kita sendiri, bukan dari perasaan orang lain. Mentang-mentang temennya galau terus kita ikut galau, ya kan? Temennya ibaratnya marah-marah tiba-tiba ikut marah, ya. Jadi itu memang perasaan emosi yang terdapat dari diri kita sendiri. Kemudian respon fisiologis, maksudnya perubahan dalam tubuh yang menyertai emosi seperti peningkatan detak jantung, perubahan dalam pernapasan serta ekspresi wajah. Kalau misal kita lagi marah, di sini pernah nggak ada yang marah banget, ya kan? Tiba-tiba kayak mau meledak jantungnya, dadanya kayak sesek banget, ada nggak? Atau bahkan sekelemat marah sampai mau nangis, ada nggak di sini? Ada. Ada yang nangis, ya kan? Diputusin cinta, tiba-tiba ditanya sama temennya nangis, gitu. Ada juga. Rizky ya Rizky, aman ya Rizky? Oke, lanjut ke perilaku. Jadi komponen ketiga yaitu tentang perilaku, tindakan atau reaksi yang tampak, misalnya tersenyum saat kita lagi senang, kemudian menangis saat kita lagi sedih, berperilaku agresif saat kita marah. Jadi kalau misal mungkin kalian pernah lihat orang marah sampai membanting-banting barang, ada yang marah sampai kelewat kecewa sampai ada yang menyeset-nyeset tangannya, ya. Oke, lanjut Pak. Nah, cara untuk mengelola emosi di sini Ibu Ani memberi contoh 4. Yang pertama, berpikir dan bersikap positif. Ya, jadi selalu berpikir dan bersikap positif. Contoh, kita lagi putus cinta ya. Contoh, ini adalah permasalahan yang pasti dialami sama kalian. Karena dia kalau udah galau, malas belajar, malas berangkat sekolah, apalagi yang punya pacarnya yang satu sekolah. Nah, ini pasti udah malas sekolah, nggak mau ketemu gitu kan. Nah, caranya mengatasi untuk perasaan galaunya yaitu dengan berpikir dan bersikap positif. Jadi, wah kalau saya tidak sekolah, nanti nilai saya akan turun, nilai saya akan rusak, gitu ya, nilai saya akan rendah. Kemudian saya pasti dipanggil sama Bu Ani karena sering nggak masuk, gitu ya kan. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua yaitu hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Contoh, kegiatan sholat, ya, sholat berjamaah zuhur. Biasanya yang laki-laki ini, ya kan, kalau disuruh wudhu pasti gedebak-gedebuk, ya kan, untuk meredakan emosi, nggak terpancing tuh. Kalau senggol-senggolan sama temennya, berarti cari saf yang aman, nggak cari circle yang gedebak-gedebuk itu, ya. Jadi kalian harus belajar menghindari hal-hal yang memicu emosi negatif tersebut. Kemudian yang ketiga adalah relaksasi dan pernapasan. Ini yang harus benar-benar kalian pahami dan harus sering kalian lakukan. Misal lagi marah, ya marahnya luar biasa, entah marah dengan siapa, misal dengan orang tua karena nggak diberi uang sangu lebih gitu ya. Padahal saya sudah janjian pengen traktir sebelah bestie saya, tapi saya minta duit nggak dikasih gitu kan. Kalau dahulu pagi-pagi gitu, mulai belajar relaksasi. Tarik nafas, buang. Jadi kita tarik nafas 3 kali, 1, 2, 3, hembuskan. Kita coba belajar dulu yuk. Belajar. Tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Jangan terbalik, jangan ditarik dari mulut, keluarkan dari hidung ya. Oke, kita coba ya. Kita tarik nafas dari hidung, tarik. Tahan 1, 2, 3, mulai lepaskan pelan-pelan. Nah, kalau masih dengan cara seperti itu masih perasaan jengkel dongkol dengan orang masih tinggi, ya, berarti kalian saya sarankan untuk minum air putih, ya. Coba minum dulu air putih segelas, gitu ya. Jangan minum minuman yang manis. Kalau minuman manis dia akan membuang